Abraham inklusif, sebuah titik temu trialog agama-agama Abrahamik. Meski Abraham adalah bapa leluhur agama Yahudi, Kristen, dan Islam, titik-titik temu trialog ketiga agama monoteistis itu dalam praktiknya kurang dielaborasi. Idealnya, inklusivitas agama-agama Abrahamik terbangun di atas konstruksi sosok Abraham. Upaya konstruktif sudah dilakukan, tetapi jalannya memang tidak mudah. Munim Siri, profesor teologi di Universitas Notre Dame, pesimistis dengan dialog Islam Kristen berbasis sosok Abraham. Katanya, figur Abraham digambarkan begitu berbeda oleh masing-masing agama. Tidak berlebihan jika dikatakan, Yahudi, Kristen, dan Islam seolah tidak berbicara figur yang sama. Lebih dari itu, masing-masing mengklaim Ibrahim bagi dirinya sendiri dan mengeksklusi yang lain. Abraham telah mengalami Yahudisasi, Kristenisasi, dan Islamisasi. Hasilnya adalah Abraham yang digambarkan beragama Yahudi. Abraham yang digambarkan beragama Kristen. Abraham yang digambarkan beragama Islam. Abraham yang diimani berbeda-beda, bahkan Abraham itu bersaing satu sama lain. Abraham dalam tradisi Yahudi. Abraham adalah sosok paling dihormati dalam tradisi Yahudi, dan dikaitkan dengan keumatan Israel. Abraham dalam tradisi Yahudi sebagai penopang generasi-generasi sebelum dan sesudah dirinya. Dalam liturgi Yahudi, terutama untuk Tahun Baru Yahudi dan pujian pertama dari 18 doa berkat, Abraham juga dimaknai untuk eksklusivitas bangsa Yahudi sebagai umat. Tanakh menggambarkan Abraham sebagai sosok yang rendah hati, welas asih, dan teladan hospitalitas. Tradisi Yahudi menjadikannya sosok legenda, wujud semua keutamaan. Dalam kitab Yesus bin Sirah 44 ayat 19 dituliskan, tidak ada seorang pun yang kemuliaannya sebanding dengannya. Ada 4 signifikansi Abraham bagi orang Yahudi. Pertama, ia orang pertama yang percaya kepada satu Tuhan dan menyebarluaskan ajaran itu. Kedua, ia teladan ketaatan sempurna kepada Tuhan. Talmud menggambarkan Abraham melakukan seluruh isi hukum Taurat, meski hukum Taurat baru ada pada zaman Musa, jauh sesudah masa hidup Abraham. Ketiga, ia teladan iman yang bergeming meski didera 10 cobaan. Keempat, sebagai pahala atas kesalehannya, ia dijadikan sahabat Tuhan. Oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat dan ia menjadi bapa sejumlah besar bangsa, bapa termasyhur dari banyak bangsa. Namun, Abraham dalam tradisi Yahudi dimaknai eksklusif sebagai bapa bangsa Yahudi, secara jasmani maupun spiritual, bukan bapa bangsa-bangsa lain. Abraham dalam tradisi Kristen. Dalam tradisi Kristen, sejak Paulus, model percaya Abraham itu mengalami reinterpretasi dalam konteks selamat dari penghakiman Tuhan. Manusia, diselamatkan dan dibenarkan karena iman, alih-alih sebagai orang berdosa yang seharusnya dihukum. Orang, dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebagai seorang Yahudi, Paulus memaknai ulang hukum Taurat sebagai penuntun, sampai Kristus datang, yang sesudah itu berlaku hukum baru, dibenarkan karena iman. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa keadaan benar, atau dikaiosune, bukan hasil usaha manusia tetapi pemberian Allah, karena belas kasih dan anugerah-Nya. Manusia dibenarkan Tuhan karena imannya dan iman itu pun karya Tuhan di dalam diri manusia. Kebenaran dari Tuhan, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, Roma 1 ayat 17. Demikian terjadi pergeseran makna pembenaran Abraham yang semula tiada kaitannya dengan pembenaran orang berdosa. Reinterpretasi Paulus itu menjadi dasar teologis reformasi Protestan yang merayakan iman, sola fide, atau anugerah saja, sola gratia, sebagai jalan dibenarkan oleh Tuhan. Dalam tradisi Kristen, Abraham bukan bapa untuk non-Kristen, melainkan dimaknai eksklusif terkait percaya kepada Yesus Juru Selamat. Ibrahim atau Abraham dalam tradisi Islam. Dalam Al-Quran, nama Ibrahim disebut 62 kali sebagai nabi dan rasul, dalam 25 surat dari total 114 surat, bahkan surat ke-14 menurut namanya, dan lebih dari 40 kisah Ibrahim, membuat dirinya nabi kedua yang terbanyak disebut setelah Musa. Pelembagaan haji, kurban hari raya Idul Adha, dan khitan yang sangat penting dalam Islam, dihubungkan dengan Ibrahim. Sebutan Muslim, iman Islam, liturgi di Mekah, teosentrisme dan universalisme Islam, juga dihubungkan dengan Ibrahim. Dua keistimewaan Nabi Ibrahim menurut Al-Quran. Pertama, sebagai orang pertama yang menolak penyembahan berhala dan membangun monoteisme dalam rangka reformasi kultus Ka'bah. Mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu yang bukan Tuhan adalah dosa syirik yang sangat serius, pelakunya disebut musyrik. Nabi Ibrahim menunjukkan jalan yang lurus, agama yang benar, teladan dalam menentang penyembahan berhala dan menyembah satu Tuhan saja. Ia pun disebut Khalil atau kesayangan Allah.
Kedua, sebagai teladan dalam hal ketaatan kepada Allah. Allah tidak hanya memilih Ibrahim tetapi juga mengujinya. Setiap kali diuji, ia taat berserah kepada Allah. Ketaatannya yang sempurna membuat Ibrahim disebut Hanif atau lurus dan Muslim atau taat kepada Allah. Muncul istilah, agama Ibrahim, sinonim agama Islam, agama yang benar. Ibrahim adalah Muslim dan monoteis pertama, yang dipilih Allah jauh sebelum Taurat dan Injil. Dengan cara itu, orang Islam mengklaim agamanya sebagai paling otentik. Jalan dekonstruksi. Meski percayanya Abraham dalam Kejadian 15 ayat 6 semula merujuk kualitas imannya tanpa kaitannya dengan dosa, tapi rujukan utama gereja bukan PL melainkan PB, dalam hal ini tulisan Paulus. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, Abraham dalam teologi Paulus sulit dipertemukan dengan Abraham dalam tradisi Yahudi dan Islam yang berciri ortopraksis. Apabila ada upaya untuk mempertemukannya, perlu dekonstruksi Abraham dalam tradisi Kristen. Jalan untuk itu adalah surat Yakobus. Secara tradisional, penulisan surat Yakobus dipahami dalam latar polemik dengan ajaran Paulus yang menekankan keselamatan hanya berbasis iman. Cara tradisional membaca surat Yakobus itu sekarang diakui sebagai asumsi intelektual belaka. Dalam perkembangan studi PB semakin diakui bahwa konteks penulisan surat Yakobus bukanlah ajaran pembenaran dari Paulus. Yakobus sedang mengkritik cara beriman jemaatnya yang hanya menekankan iman sebagai pengetahuan, sejenis iman yang juga dimiliki setan, Yakobus 2 ayat 19. Sebagai seorang Kristen Yahudi, Yakobus memahami pembenaran Abraham sepenuhnya dari perspektif pemahaman tradisional Yahudi. Meski Paulus dan Yakobus sama-sama Yahudi, ternyata tekanan tafsir keduanya terkait Kejadian 15 ayat 6 berbeda, bahkan di antara mereka dengan agama Yahudi. Agama Yahudi memperhitungkan iman Abraham sebagai perbuatan, sebagai kebenaran. Paulus dalam polemiknya dengan kaum Kristen Yahudi melakukan reinterpretasi iman Abraham untuk mendukung pandangan teologisnya tentang pembenaran karena iman, bukan karena perbuatan. Yakobus memperhitungkan iman dan perbuatan Abraham sekaligus sebagai kebenaran, tidak memisahkan iman dari perbuatan. Dalam Kejadian 15, Abraham dibenarkan dalam konteks relasi perjanjian dengan Tuhan, sebagaimana tradisi perjanjian merupakan salah satu ciri narasi-narasi Abraham. Sebagai mitra perjanjian, Abraham dengan rela mengorbankan putranya. Kristus juga memakai metafora sahabat untuk relasinya dengan para murid, dengan syarat mereka melakukan apa saja yang diperintahkan Kristus. Ketaatan adalah ujian untuk murid Kristus. Sahabat Kristus adalah orang yang biasa taat kepadanya. Abraham disebut sahabat Tuhan dalam arti itu, dalam kitab Kejadian 26 ayat 5 dituliskan, Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Titik temu trialog agama-agama Abrahamik. Dekonstruksi Abraham menurut Kristen Yahudi dalam konteks trialog agama-agama Abrahamik dapat dijumpai pada perspektif Abraham inklusif versi Islam. Menurut Mohammed Arkoun, ketika Al-Quran mengatakan Ibrahim atau Abraham sebagai Muslim, itu tidak merujuk Islam sebagai agama melainkan Islam generik, yaitu sebuah sikap beragama yang ideal sebagaimana disimbolkan oleh laku iman yang sesuai dengan Alkitab dan Al-Quran. Idealnya, para penganut agama-agama Abrahamik memuliakan tindakan berkurban bagi kebaikan sesama sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Berlomba-lomba dalam kebajikan bagi sesama, terutama saudara sebangsa dan setanah air, merupakan wujud konkret kerukunan agama-agama Abrahamik. Dialog beragama yang mengutamakan perbedaan akan sulit untuk memberikan makna tentang agama-agama Abrahamik. Kristen dapat berbagi kisah Abraham dengan cara yang lebih bermakna kepada lebih banyak Muslim. Perjumpaan itu juga dapat diwujudkan dalam kegiatan bersama yang memiliki harapan bersama dan tanggung jawab bersama. Seperti kembali ke Mazmur 122, berdoa untuk perdamaian Yerusalem, dan puisi penuh harapan Al-Ghazali saat dibacakan oleh orang-orang Yahudi, Kristen dan Muslim. Dalam dialog yang bermakna, perlu menggunakan bahasa yang tepat dan bukan hanya percakapan yang didaur ulang sebagai percakapan teologis, dan percakapan antaragama. Agama-agama Abrahamik yang membicarakan Abraham eksklusif diubah menjadi Abraham inklusif yang memiliki tujuan perdamaian, saling berbagi dalam memaknai Abraham inklusif, dan saling menghormati.